Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, sukses selalu, dan selalu optimis di dalam menghadapi kehidupan. Karena dengan sikap optimis, maka segala urusan akan menjadi lebih ringan, akan menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin berbagi pengalaman dengan Anda semua mengenai bagaimana cara menulis sebuah buku. Nah, saya akan mulai pembicaraan saya dengan skema ini. Di sini ada buku. Buku itu ada dua macam, ada buku non penelitian, ada buku penelitian. Buku non penelitian ada dua macam, ada buku cetak yang dikenal juga dengan buku konvensional, ada buku digital yang juga disebut juga dengan e-book. Kemudian buku penelitian, contohnya skripsi misalkan untuk S1, tesis untuk S2, disertasi untuk S3. Kemudian lalu pertanyaannya, bagaimana caranya menulis bagi pemula? Di sini saya akan berbagi pengalaman mengenai hal itu. Ada beberapa trik atau beberapa tahapan. Yang pertama adalah tentukan topik. Apakah dia topik pendidikan, misalkan topiknya terkait dengan masalah ekonomi, budaya, agama, pendidikan anak, dan sebagainya. Saya akan memberikan sebuah contoh yang real saja. Dan kebetulan saya sudah menulis buku tersebut. Ini buku Agar Harta dan Anak. Topiknya tentu tentang harta dan anak. Kita pegang dulu masalah topik. Topiknya itu tentang harta dan anak untuk buku saya ini. Nah, kemudian setelah ditentukan topiknya, Anda siapkan sebuah atau selembar kertas dan Anda bikinlah kolom. Yang pertama misalkan nomor, yang kedua daftar materi. Nah, tuangkan di sini tentang topik, materi yang berkaitan dengan topik. Misalkan, contoh yang real, misalkan saya membahas tentang anak dan harta, misalkan pendidikan anak, kewajiban orang tua terhadap anak, hak-hak anak, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendapatkan keturunan atau anak, kisah Nabi Zakaria alaihissalam, anak durhaka, manfaat harta, terus semua yang terkait dengan materi tentang harta dan anak yang Anda tahu, tuangkan di sini semuanya. Yang Anda tahu, tuangkan semuanya. Dan bila sudah menurut Anda sudah maksimal, sudah ada tidak lagi di dalam pikiran Anda, sudah habis, Anda datang ke perpustakaan atau ke toko buku. Lihat karya-karya orang lain terkait dengan harta dan anak. Nanti Anda lihat daftar isinya. Dan bila Anda mendapatkan tema atau topik yang sesuai dengan yang Anda tulis, maka kutip topik tersebut. Masukkan ke dalam daftar sini sehingga daftar ini menjadi penuh. Bisa 1 halaman, bisa 2 halaman. Dan selanjutnya, kalau seandainya, ini berarti tahapan yang ketiga katakanlah. Setelah ini terpenuhi, baca baik-baik dari awal sampai akhir. Kemudian bila ada materi yang dianggap sama atau berulang, maka delete dia. Kemudian setelah dirasa ini cukup bagus dan terkait satu dengan yang lainnya, maka untuk tahapan berikutnya adalah Anda bikin pengelompokan. Karena dari sekian materi yang ada, misalkan katakanlah 100 poin, maka Anda kelompokkan, misalkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Maka nanti misalkan poin pertama cocoknya katakanlah di kelompok 2.
Poin yang kedua, cocoknya di kelompok 1. Ini masalahnya berkaitan di sini. Nomor 5, terus sampai materi-materi yang Anda tulis tadi pindah ke dalam kelompok ini. Itu loh. Dan pada saat itu sebenarnya Anda telah selesai membuat bab. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Dan itu nanti Anda bisa sesuaikan. Misalnya, oh ini cocoknya jadi bab 1, oke, tinggal pindah aja. Bisa copy paste. Oh ini poin ini nggak cocok di bab 3, misalkan. Ini cocoknya di bab 1, pindah. Dan itu mudah. Dan Anda pelajari baik-baik, setelah menurut Anda sempurna, tersusun dengan rapi, maka tahapan berikutnya adalah Anda tinggal action. Anda tinggal menulis. Mulailah menulis dari materi yang Anda betul-betul kuasai, Anda betul-betul tahu, rujukannya ada. Jadi untuk menulis bab 1, bab 2, bab 3 ini tidak harus tersusun dari bab 1. Misalkan Anda punya materinya bab 2, langsung bab 2 kerjain. Anda punya materinya bab 4, langsung bab 4. Nanti setelah itu bab 3. Mungkin bab terakhir bab 1 selesaikan. Nah ini pokoknya yang mana aja yang bisa didahulukan. Nah kemudian setelah Anda mengisi materi ini semua, sebenarnya Anda telah selesai membuat sebuah buku. Tinggal Anda menentukan judul untuk tahapan berikutnya. Maka judul ini sangat mudah sekali sebenarnya. Anda tinggal searching di internet. Kalau Anda membayangkan misalkan judulnya apa, katakanlah tulis aja. Nanti akan muncul. Kalau seandainya judul itu sudah dipakai orang, maka itu akan muncul. Buku orang. Gitu loh. Atau Anda juga bisa melihat misalkan di internet judul-judul buku terkait dengan anak. Itu banyak sekali. Banyak sekali. Misalkan kalau Anda misalkan menulis di internet di pencarian tulisan agar harta dan anak menjadi berkah, maka akan muncul buku saya ini. Dan di bawahnya akan muncul nama-nama buku yang terkait dengan harta dan anak. Nah ini di bawahnya. Kalau di scroll itu, jadi di scroll ke bawah itu nanti akan ada buku-buku yang lainnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak sekali. Maka untuk selanjutnya bisa juga Anda dengan cara mendatangi perpustakaan. Lihat karya-karya orang lain yang berkaitan dengan harta dan anak. Setelah Anda puas mencarinya, kemudian tentukan atau pilih kalimat kata untuk judul buku kita yang sesuai dengan isi pembahasan tadi, kemudian yang belum dipakai oleh orang lain. Nah, saya kebetulan waktu itu bukan kebetulan, saya memilih kalimat ini. Ketika saya menentukan tema, maka saya memberikan judul agar harta dan anak menjadi berkah. Jadi itulah tahapan membuat buku. Jadi membuat buku itu sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Oleh karena itu, kepada bapak-bapak dosen, kepada ibu-ibu dosen, kepada mahasiswa S1, S2, S3, kepada para asatidz di pondok-pondok pesantren, kepada para guru SMA maupun SMP sampai SD, mulailah menulis. Mulailah menulis. Mulailah menulis karena menulis ini memberikan manfaat yang sangat besar sekali. Warnailah dunia ini dengan ide, dengan gagasan Anda yang cemerlang. Ingat bahwa martabat sebuah bangsa itu ditentukan dengan seberapa banyak penulis peneliti di bangsa itu. Dan bila Anda telah menulis sebuah buku, berarti Anda telah berkontribusi, telah ikut aktif meningkatkan martabat peradaban bangsa kita sendiri. Bapak, Ibu,
Dan teman-teman semua, bila dirasa video ini bermanfaat, tolong di subscribe, di like, di komen, dan di share kepada orang terdekat, orang yang Anda cintai. Dan bila Anda ingin berdiskusi atau ingin memberikan komentar, silahkan isi komentar yang ada di bawah. Kemudian nanti pertanyaan berikutnya, kalau seandainya Anda sudah memiliki naskah, sudah ada judulnya, lalu bagaimana cara menerbitkannya agar naskah ini menjadi sebuah buku dan dibaca oleh orang lain? Ini pertanyaan yang perlu sebuah jawaban. Dan untuk jawaban dari pertanyaan tersebut, insya Allah akan ada pada video berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah.